Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nining Sriwanti Datubone dengan NIM 230401500003. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar pemilihan media yang efektif dan efisien. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Dalam proses pembelajaran, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran yang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, menyiapkan pembelajaran dengan media campuran. Pengajar dapat menyiapkan pembelajaran dengan media campuran dan elemen permainan. Yang kedua, umpan balik yang cepat. Guru memberikan umpan balik dan bimbingan secara langsung. Yang ketiga, strategi pengajaran fleksibel. Guru dapat menyesuaikan dengan aneka ragam gaya belajar siswa. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Bagaimanakah media pembelajaran mengubah proses pembelajaran? Yang pertama, peningkatan keterlibatan. Siswa lebih aktif dalam belajar berkat kuis, permainan, jajak pendapat, dan konten video dan media lainnya. Yang kedua, pembelajaran siswa secara mandiri. Semua orang dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga siswa lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, pembelajaran seru dan menarik. Mata pelajaran yang biasanya dianggap membosankan bisa dapat menjadi lebih menarik. Kenapa harus menarik? Salah satu jawabannya adalah usia anak SD identik dengan usia bermain, sehingga sebisa mungkin proses pembelajaran dan pembelajarannya hendak mampu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mendasarnya. Salah satu cara membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan pula. Pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk anak SD harus memperhatikan beberapa dasar-dasar berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran adalah membantu siswa memahami konsep abstrak, media visual seperti gambar atau diagram dapat membantu siswa dalam memahaminya. Contohnya, guru menggunakan gambar-gambar yang menggambarkan konsep matematika seperti bilangan pecahan untuk membantu siswa memahaminya. Yang kedua, karakteristik siswa. Karakteristik siswa di sekolah dasar dapat beragam. Salah satu ciri umumnya ialah pemahaman dunia yang konkret. Siswa di tingkat ini cenderung memahami dunia dengan cara yang konkret dan praktis. Media yang sesuai untuk siswa di sekolah dasar harus mempertimbangkan karakteristik ini. Salah satu contoh media yang cocok ialah buku cerita yang bergambar. Buku cerita dengan gambar-gambar yang menarik dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca dan membantu siswa memahami cerita. Yang ketiga ialah ketersediaan. Ketersediaan media di sekolah dapat bervariasi tergantung pada sumber daya dan teknologi yang tersedia. Namun, media umum yang sering ditemui di sekolah dasar adalah salah satunya buku teks. Buku-buku pembelajaran adalah media dasar yang tersedia di hampir semua sekolah dasar guna untuk mengajar berbagai mata pelajaran.
Yang keempat, biaya pengadaan. Biaya pengadaan media di sekolah dasar bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis-jenis media dan kualitasnya. Media yang sesuai untuk sekolah dasar harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Pilihan media harus didasarkan pada kebutuhan pembelajaran dan kemampuan finansial sekolah. Sebagai contoh, jika sekolah memiliki anggaran yang terbatas, buku cerita bergambar, alat seni, dan permainan edukatif fisik bisa menjadi pilihan media yang sesuai dan terjangkau. Yang kelima ialah fleksibilitas dan kenyamanan media. Fleksibilitas dan kenyamanan media di sekolah dasar yang efektif dan efisien dapat mencangkup beberapa aspek. Salah satunya papan tulis tradisional. Meskipun teknologi terus berkembang, papan tulis tradisional tetap efektif dan efisien dalam mengajar konsep matematika atau bahasa. Guru dapat dengan cepat menggambar diagram atau menjelaskan konsep dengan papan tulis ini. Kemampuan orang yang menggunakannya, termasuk siswa, dalam menggunakan media dapat berbeda-beda. Umumnya ditemukan pada tingkat sekolah dasar. Yang sesuai untuk mendukung kemampuannya ialah kemampuan logika dan pemecahan masalah. Media yang sesuai untuk tingkat sekolah dasar ialah permainan teka-teki, permainan strategi, bahkan proyek matematika. Yang terakhir ialah alokasi waktu. Penting untuk mengingat bahwa alokasi waktu media harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, minat siswa, dan perubahan dalam kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya media dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di ruang kelas dengan harapan dapat lebih memahami keberadaan media dan peranannya dalam sebuah proses pembelajaran. Dari hasil kajian ini, didapat beberapa temuan bahwa media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam setiap proses pembelajaran, khususnya di kelas rendah, karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divalidasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret.